Pak. Selamat ulang tahun ya, Ya. Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ros dari Community Manager juga. Di sini saya akan menjadi moderator untuk sharing-sharing kita siang ini. Pak. Ya, Pak Rafi, gimana? Gimana keadaan di situ? Di Uluwatu terutama gimana? Sorry, belum dapat. Kalau di Uluwatu masih sepi Pak Rafi. Gini, apa namanya, untuk kunjungan di Uluwatu mungkin karena gini juga Pak Rafiq, apa namanya, nggak ada keca di Uluwatu, jadi Uluwatu masih sepi. Jadi yang tinggal yang stay di sini aja sih yang saya lihat. Kalau yang baru-baru yang dia kan stay Mungkin, 1 bulan ya. Iya. Berarti masih di situ dia, masih stay di situ. Masih kan baru berapa hari nih? 5 hari ya? 5 hari. Baru 5 hari. Gimana? Ada komplain atau gimana? Enggak ya? Enggak. Dia happy sih di sini. Oke. Apa namanya Pak Eka? Pada sesi ini nanti mungkin Candy yang bakal jelasin, karena kan sekarang ada informasi baru dari Airbnb, terus komisi segala macam. Mungkin kita ke situ dulu sebelum kita mau tanya-tanya sedikit tentang Pak Eka. Mungkin kita memberikan informasi itu dulu sih, tentang apa sih yang teraktif dari kita, apa yang teraktif dari Airbnb. Mungkin saya serahkan waktunya ke Tendi untuk menjelaskan ya, Tendi. Silakan Tendi. Oke, halo Pak Eka. Lama nih udah nggak ketemu nih. Siap. Oke, jadi ya sekali lagi mungkin selamat ulang tahun Pak Eka ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, biar lancar, kembali normal. Gitu mungkin dari untuk yang sesi ini sebenarnya kita kan Pak Eka kan sudah kerja sama Bukit Vista kan udah 3 tahun lebih gitu ya. Mungkin dari Pak Eka mungkin cerita sedikit lah gimana dari awal join BV itu sampai apa sih ya yang berubah dari pertama kali Pak Eka join sampai sekarang tuh, ada perubahan yang lebih baik atau gimana gitu. Coba cerita dikit lah waktu pertama kali itu sampai nostalgia gitu. Cerita. Ya boleh sharing. Waktu pertama sih awalnya saya mengenal Bukit Vista itu dari Pak Komang yang itu ya, Jeko House. Oke, Jeko House. Dia saya minta nomor teleponnya Mbak Wayana. Nah, di sana saya gini menawarkan properti saya sama Mbak Wayana untuk artinya dipromosikan, dipasarkan di Bukit Vista, di Airbnb. Itu dah saya diminta foto, kemudian dari Mbak Ayana cek ke sana, ke lokasi, ya ininya saya difoto dulu siapa aja nama, lupa saya ya, siapa lagi? Bayu. Gipari. Bayu atau Gipari? Bayu yang foto ya, Bayu. Ya, Bayu. Siapa aja lagi itu, lupa saya. Lama nggak sempet ngobrol, nggak lama jadi lupa siapa. Itu udah dulu awalnya ya, dari awal baru buka udah tingkat gininya, huniannya lumayan lah, sangat bagus. Karena waktu itu masih 2 kamar di Kebunyang, udah okupansinya udah sampai 80%, 90% lah setiap bulannya. Setiap bulannya. Halo, dengar ya? Ya, dengar. Ya, dengar. Oh ya. Itu udah sampai 80-90% okupansi, jadi
ya sangat bagus sekali saya gini terima. Kemudian di sana saya nggak berani juga untuk istilahnya sama agent lain karena Bukit Pista udah memberikan yang terbaik di Kebun Yang-Yang. Jadi awalnya itu dah saya memberanikan diri untuk membangun lagi 3 ya. Lagi 3 jadi total punya 5, masih juga kerjasama dengan Bukit Pista di Airbnb dan berjalan udah berapa tahun tuh 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Lalu gini, nah saya coba juga belajar juga masuk ke booking.com, saya gini kelola sendiri. Ya walaupun saya juga gini nggak berani banyak-banyak di sana, tetap saya prioritaskan untuk Bukit Pista dan Airbnb gitu. Ya, jadi dari awal saya bekerja sama dengan Bukit Pista itu perkembangannya sangat bagus sekali, profesionalnya sangat terlihat dari waktu ke waktu, dari tahun pertama sampai sekarang di tahun ketiga ya, udah sangat profesional sekali. Laporan yang saya terima juga ya transparan. Jadi saya sangat apresiasi untuk Bukit Pista. Oke, terima kasih banyak Pak Eka gitu. Jadi mungkin kalau dari awal tuh dulu yang ingat waktu pertama kali baru gabung itu kan kalau nggak salah ada 2 kamar masih ya, 2 kamar gitu. Ya, Jadi masih 2 kamar. dari 2 kamar itu Pak Eka kan nambah lah gitu lagi 3 lagi gitu. Ya. Benar. Kalau dari Pak Eka sendiri kenapa sih berani gitu nambah lagi? Ya. Gitu? Kenapa? Ya, kalau saya berani nambah itu ya karena melihat dari perkembangan huniannya, okupansinya bagus sekali, dan saya rasa dengan dibantu oleh Bukit Pista itu saya mampu mengisi yang saya bangun baru itu dasar saya kenapa saya bisa membangun lagi 3 itu. Gitu. Oh ya, dari kami juga sih terima kasih banyak juga. Jadi biar sama-sama kita saling support untuk kedepannya juga, biar lebih baik lah kedepannya gitu juga dalam kerjasamanya gitu. Oke, kalau gitu yang langsung aja saya ke ininya. Sebenarnya yang pertama yang kita mau sharing itu adalah informasi mengenai kebijakan baru dari Airbnb gitu Pak Eka. Oke. Jadi sebenarnya ini sih pertama mungkin kalau Pak Eka bisa lihat layarnya saya. Jadi Airbnb kan punya kebijakan baru gitu, berhubung mereka juga melakukan research lah gitu, penelitian tentang struktur komisi atau service fee kepada tamu gitu. Jadi untuk kedepannya itu mulai tanggal 7 Desember itu jadi tamu tuh nggak akan bayar service fee. Jadi seperti booking.com dia. Jadi berapa yang kita pasarkan, harga yang kita pasarkan segitu yang akan tamu bayar gitu. Kayak booking.com kan kayak gitu. Jadi kalau sebelumnya kalau di Airbnb misalnya kita pasang berapa 500, tamunya akan kena lagi service fee sekitar 15% gitu kan. Jadi dia bayarnya sekitar berapa gitu. Jadi tamu yang nanggung gitu kan sebelumnya. Nah, tapi kedepannya Airbnb itu buat kebijakan bahwa komisinya itu nanti sudah include sama harganya gitu. Jadi dia hanya menjual kita menjual harganya properti itu dengan harga yang kita set, dan itu yang akan dibayar sama tamu kayak gitu ke depannya. Gitu. Jadi untuk kebijakannya itu sebenarnya akan mulai setelah tanggal 7 Desember dan untuk bookingan setelah tanggal 7 Desember gitu. Jadi kalau yang sekarang mereka booking itu mereka masih pakai yang lama gitu. Kalau mereka booking untuk sekarang kayak gitu. Nah, itu aja kenapa Airbnb melakukan hal ini, karena sebelumnya kan Airbnb ada research lah gitu, penelitian gitu. Jadi dia mencoba beberapa host random itu dia coba aplikasikan yang struktur baru ini, dan dari hasilnya itu sekitar 17% itu ternyata lebih banyak penjualannya dengan struktur komisi yang baru ini
gitu. Jadi dia compare gitu loh, dia bandingkan gitu. Yang pertama dengan yang tamu bayar service fee sama yang tamu tak bayar service fee gitu. Jadi apa namanya, nah di compare itu jadi kelihatan gitu. Jadi ternyata 17% lebih banyak dapat tamu gitu. Propertinya lebih laku 17% lebih banyak jika harganya itu udah include sama service fee kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu sih kenapa jadi Airbnb melakukannya hal yang itu. Terus untuk struktur komisi yang baru ini, mungkin dari Pak Eka gimana tanggapannya? Ada pendapat nggak dari Pak Eka? Berarti nanti dari Airbnb itu misalnya kita menetapkan harga kamar misalnya 500 kan gitu. Ya. Untuk komisi berapa tadi? Tetap ya 3 gini. Kalau untuk yang Airbnb-nya. Airbnb jadinya 15%. Oh 15 juga. Dulu kan Airbnb.com. Dulu kan 3 ya, 3 sama 3%. 3%. Berarti sekarang 15 gitu. Ya, kayak booking.com dia. Jadi kita yang bayar gitu untuk service fee-nya. Kemudian untuk strateginya itu nanti dijelasin sama tim dari bisnis intelijen juga gimana caranya biar jadi kan at least jadi harga yang udah jadi kita pakai harga yang jadi mana ya, rata-rata Pak Eka dapatnya hampir sama. Jadi kayak kita naikin harganya lagi sekitar 15% gitu. Itu mungkin. Jadi gimana strateginya ntar lebih jelasnya ke BI sih gitu. Untuk masalah harga gitu. Cuman kalau ke depannya sih sebenarnya nih lebih bagus karena harganya bisa lebih bersaing sama OTA yang lain gitu. Jadi kayak Traveloka dari kayak booking.com dan lain-lainnya gitu. Soalnya karena kan sebelumnya kan lebih mahal pas booking.com gitu. Iya, di Airbnb murah-murah ya. Iya. Tuh. Tapi dari tamunya sendiri sebenarnya harganya akan sama booking.com akhir bayarnya sebenarnya Pak Eka. Iya sih. Misalnya bener. Airbnb masang 500, booking.com 550 gitu. Tamunya akan bayar 550 bisa lebih lagi dari 550 kan, dia bayar kadang 570 jadinya gitu. Iya. Dari sisi tamunya yang kurang jadinya kalau di Airbnb gitu. Kalau misalnya dia booking Airbnb gitu. Tapi dari host mungkin dari kita lebih untung. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi biar balance lah gitu. Kalau saya sih kalau masalah itu kan dari Airbnb memang kebijakan dia juga kan. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah. Yang penting saya saat dalam kondisi begini juga artinya kan kita kan nanti buka bandara juga dari awal semua dari awal kan. Nah, merintis. Jadi ya kalau saya sih nggak ada masalah kan. Ya. Bagus sih sebenarnya juga kalau emang itu gininya menyetarakan dengan agen-agen lain tuh. Oke. Kebijakan dia tuh. Oke, siap. Tapi kita tetap nanti dari saya atau Om Rafiq atau dari Ros kita bakal update terus kok. Misalnya kalau ada yang perubahan, kalau misalnya ada misalnya bandara buka, mulai ada tamu, kita pasti tetap akan informasikan gitu. Jadi biar jalan tetap komunikasinya bagus, biar saling support lah gitu kan. Gimana informasi di luar tuh Pak Eka kasih tahu gitu. Jadi di luar tuh udah mulai rame nih gitu. Gimana, ada bookingan nggak segala macam kayak gitu. Jadi mungkin kita saling komunikasi biar lebih bagus kayak gitu. Nah, tapi udah ada sih saya dengar gini teman-teman jemput di bandara gitu sih. Mungkin entah itu tamu bisnis atau tamu apa ya. Oke, mungkin yang untuk masalah itu mungkin kita coba telusuri dulu sebenarnya sumbernya itu gimana. Apakah tamu dari luar yang dia bisnis atau dia ada visa kerja atau dia visa apa kan itu perlu dicek itu. Nanti sumbernya gimana kita coba akan cek juga kayak gitu Pak Eka. Jadi kalau misalnya udah ada info mungkin kita bakal update tetap ke partner kayak gitu. Terus mungkin dari bisnis intelijen dari Lilis atau dari VD mungkin ada ini nggak gimana sih strateginya Bukit Vista gitu dengan struktur komisi yang baru ini otomatis kan kita harga Airbnb itu kan otomatis kira naik
atau gimana gitu. Mungkin dari Lilis gimana, ada penjelasan ya? Ya. Halo Pak Eka. Halo. Saya sering Lilis. ngechat tapi belum pernah lihat Pak Eka. Lilis ya, Pak ya. Ya. Jadi saya dari kalau dulu sih namanya revenue management ya Pak ya. Intinya berkaitan sama price, sama strategi pemasaran gitu-gitu. Mungkin kalau misalnya yang Airbnb ini, kemarin kami juga sudah kontak dengan account manager dari Airbnb. Strategi kita tuh dari dulu di Bukit Vista, ternyata yang saya baru sadar juga, price-nya itu memang strateginya kayak kalau Airbnb-nya mengira kita tuh dari dulu ngasih price-nya sama dengan OTA yang lain, tapi tamunya bayar fee lagi gitu, jadi lebih mahal. Dia kiranya begitu, tapi kita itu strateginya dari dulu adalah mencari harga agar sama dengan OTA lain setelah dia membayar fee. Nah, gitu. Nah, sebenarnya ini jatuhnya jadi sama saja. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Tendi. Hanya saja yang terlihat ketika listingan Pak Eka, misalnya hubungannya yang kelihatan nih di Airbnb, harganya lebih mahal, tapi guest nggak perlu bayar fee. Kita memang strateginya sekarang menaikkan harga, biar bisa cover fee-nya dari Airbnb gitu. Mungkin kalau dulu dikurangi 3%, berarti sekarang dinaikin sekitar 12%. Karena dulu kan udah ada potongan 3%. Nah, yang ingin saya kasih pemahaman sama Pak Eka, ini price-nya memang dari segi kitanya meningkat, tapi kalau dari segi pasar transaksi, bisa dibilang, dari transaksi duit yang dibayarkan oleh tamu ke host, itu sama. Cuman dulu ada dipotong ke Airbnb sebagai guest fee, kalau sekarang itu harga gitu Pak. Jadi mungkin strateginya sudah benar yang Kak Tendi bilang, tapi kayaknya naikinnya nggak sampai 15%, itu paling 12% paling maksimal gitu. Kita juga lihat nanti kondisi pasar dan juga harga sekarang yang saya pasang di punya Bapak berapa, apakah kalau dinaikin 10%, 12% masih bisa bersaing gitu sih Pak Eka. Gitu. Dan strategi lain juga kita ada promosiin di website, kemudian website sih baru akan mulai ya Pak. Ada di Facebook juga, kemudian di mana lagi ya, Instagram, sama ya itu aja sih kayaknya. Itu Pak Eka. Kira-kira ada masukan mungkin dari Pak Eka, boleh. Ya, kalau emang gini dari Bukit Vista sistemnya seperti itu, ya saya enggak ada masalah sih, Pak. Siap aja Pak dulu Eka. saya gini juga. Kalau misal ada ini yang kan lagi nggak ada tamu juga kan, nanti nggak bisa ngasih masukan juga gimana. betul sih Pak. Nanti ya sambil jalan lah, sambil jalan nanti kalau ada gimana nanti ya saya kasih masukan juga. Ya Pak, kami sangat berharap itu kalau misalnya Pak Eka melihat apa gitu peluang di lapangan gitu ya Pak, mungkin bisa kasih tahu kami gitu, biar bisa kami bantu juga dengan tenaga yang lebih banyak gitu istilahnya. Ya, sukses semua Pak Eka, sudah sangat kooperatif Niki. Ya, sama-sama. Oke, thank you Lilis untuk penjelasannya. Jadi itu sih Pak Eka. Jadi mungkin itu strateginya gitu. Nanti ke depannya juga kan mungkin pas udah normal seperti itu, dan yakin juga pasti walaupun properti lain juga pasti strategi mereka kira-kira seperti itu juga gitu. Jadi karena strukturnya yang seperti baru kan seperti Booking.com. Jadi mungkin mereka bisa set harganya sama semua OTA-nya gitu, mungkin sama Airbnb itu, karena sebelumnya kan pasti Airbnb itu pasti lebih murah kalau jual harga penjualannya gitu kalau dipasarkan. Tapi untuk kedepannya karena kebijakan ini pasti mereka akan lebih sama kayak Booking.com yang lain-lainnya kayak gitu sih kedepannya. Oke, itu kalau untuk struktur kebijakan baru Airbnb sih seperti itu aja gitu. Jadi yang kita pengen infokan itu. Terus mungkin yang kedua ini untuk cleanliness protokol sih sebenarnya. Jadi kita kan ada mungkin yang bisa share screen juga. Oke.
Ini. Jadi kan sebelumnya kan PK udah pernah diinfo juga masalah untuk cleanliness, untuk segala macam gitu, dan dari PK sama staff juga udah dapat trainingnya kan segala macam gitu. Nah, jadi karena PK juga sebelumnya udah positif juga, ikut trainingnya segala macam, udah bersedia untuk join programnya, jadi sudah bagus gitu. Jadi sebenarnya kita juga mau sharing ke partner lain juga gitu. Jadi apa aja sih maksudnya yang bisa kita persiapkan saat ini gitu untuk kedepannya gitu. Nah, karena kedepannya kan kita nggak tahu nih apa COVID ini bisa hilang atau nggak segala macam, kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi at least kita dari sekarang udah punya protokol pencegahannya gitu, protokol kebersihan segala macam. Nah, untuk yang protokolnya ini sendiri sebenarnya udah alignment atau sejalur lah sama Airbnb gitu. Nah, karena dari Airbnb juga itu mewajibkan gitu. Mereka Airbnb akan mewajibkan semua host itu menggunakan protokol kebersihan yang sekarang, yang baru gitu, menggunakan disinfektan, stafnya pakai masker, habis itu tetap pakai sarung tangan, habis itu cuci tangan segala macam gitu. Jadi Airbnb sudah mengaplikasikan juga gitu. Nah, untuk mengaplikasikannya, jadi Airbnb mewajibkannya ke semua host dengan cara host harus mendaftarkan propertinya itu melalui di listing Airbnb gitu, di listing Airbnb. Jadi bisa melalui di setting sendiri gitu. Nah, berhubung dari Pak Eka dan partner-partner Bukit Vista yang lain, jadi dari Bukit Vista sendiri kita bisa bantu untuk mendaftarkannya, seperti itu. Kita bantu untuk mendaftarkannya. Itu cuman kita juga perlu support dari semua partner supaya melakukan protokolnya gitu. Kalau ada tamu itu jadi kalau bisa dilakukan protokolnya. Kenapa? Karena jika suatu saat nanti misalnya tamunya komplain ke Airbnb gitu segala macam gitu, bahwa staffnya bersihin kamar saya nggak pakai masker, kayak kotor segala macam gitu. Nah, jadi listingnya tuh bisa di off gitu, di take off nanti takutnya gitu. Jadi itu akan berefek nggak bisa dapat bookingan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita buat listing baru bisa aja, cuman reviewnya itu kasihan gitu. Yang udah ada 200 review, punya 100 review segala macam, itu yang susah dicarikan gitu. Jadi review itu adalah suatu investasinya, anggaplah investasi yang susah buat kita cari investasinya gitu, kayak gitu. Jadi Airbnb di sini sih udah kita koordinasi sama Joy Candong namanya, dia salah satu kontak kita di Airbnb gitu untuk mencari informasi yang ada di Airbnb gitu. Jadi untuk cleanliness protokol ini batas pendaftarannya itu sampai tanggal 20 November gitu 2020 gitu. Dan kalau misalnya kita nggak daftarkan sampai batas waktunya ini, jadi untuk listingnya atau propertinya tuh nggak akan bisa accept booking gitu. Kita nggak bisa ambil bookingan gitu karena kita tidak sesuai dengan standar yang dikasih dengan Airbnb gitu. Nah, setelah kita register juga di Airbnb, nanti di setiap listing yang kita register itu akan ada highlight gitu loh Pak Eka, kayak label gitu. Jadi kayak ada labelnya gitu di Airbnb bahwa properti ini sudah melakukan standar cleanliness gitu. Nah, jadi kedepannya tamu-tamu yang mau booking lihat kayak gitu. Jadi dia bisa lihat bahwa saya lebih baik booking di tempat ini karena dia sudah mengaplikasikan standar kebersihan yang bagus sesuai dengan pencegahan COVID kayak gitu, dibandingkan properti yang kayak mereka nggak aktif gitu, nggak tahu apakah dia udah pakai cleanliness yang bagus apa belum kayak gitu. Nah, di sini sih sebenarnya jadi berhubung Pak Eka udah daftar juga dan dari kita juga sudah dalam proses pendaftaran untuk kebun Nyang juga, untuk registrasi kebun Nyang supaya dapetin highlight itu, label itu ke Airbnb. Jadi kita juga terima kasih gitu. Nah, mungkin kalau dari Pak Eka sendiri untuk pengaplikasikannya sebenarnya ada kesulitan nggak atau hambatan nggak dari Pak Eka, atau ada masukan dari Pak Eka yang mau Pak Eka kasih untuk Bukit Vista? Kalau gini dari saya untuk pengaplikasian tidak ada masalah sih. Nanti dari di properti nanti juga saya siapkan wastafel untuk cuci tangan, kemudian
masker, selop tangan untuk staff nanti. Jadi saat ini sih belum, karena belum ada gini, saya belum ada tamunya ini. Tapi yang ada stay sekarang itu sudah sih saya lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Jadi kalau misalnya dari kesadaran sendiri itu udah lebih bagus sebenarnya kan itu. Jadi itu yang lebih penting sebenarnya itu. Jadi sebelum kita informasi segala macam, kalau memang dari setiap partner itu, semua partner itu punya kesadarannya sendiri bahwa oh sekarang kayak gini, jadi kita punya properti gitu, kita bakal ada banyak tamu gitu. Kalau kita tidak mengaplikasikannya, apa sih efeknya buat kita gitu kan? Jadi kalau memang ada kesadaran sendiri kayak oh berarti dari kita harus pakai suatu protokolnya gitu. Nah jadi kita sendiri kan juga tahu nih bahwa pakai disinfektan, pakai sarung tangan, kita sebenarnya udah tahu gitu. Cuman kesadarannya mungkin ada yang masih kurang, ada yang udah mereka ngerti segala macam gitu. Nah mungkin di sini kita pengen semua partner juga seperti Pak Eka jadi udah sadar dari awal gitu bahwa harus pakai protokol. Kita kalau ada tamu itu harus bersihkan dengan bagus gitu. Jadi itu udah lebih gitu. Dari kita juga udah namanya juga dari partner juga support program kita, dan kita bareng-bareng support program Airbnb untuk protokol atau kebersihan yang akan diaplikasikan ke depannya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya seperti itu sih udah bagus gitu Pak Eka. Jadi mungkin untuk masalah cleanliness-nya juga ke depannya mungkin dari Pak Eka ada nggak maksudnya tips gitu untuk owner-owner lain gitu. Jadi kenapa sih harus kita melakukan ini gitu, dan gimana ke depannya yang bagus biar propertinya tuh cara maintenance-nya bagus gitu. Karena kan berhubung Pak Eka juga selama 3 tahun ini bisa dibilang Kebun Nyanyang tuh kalau kita misalnya ada tamu nyari Uluwatu gitu, pasti di halaman pertama tuh udah kelihatan gitu Kebun Nyanyang gitu, artinya udah rankingnya bagus kan gitu. Gimana cara memaintainingnya itu, gimana cara Pak Eka training staff, ngasih tahu staffnya gitu, atau dari Pak Eka sendiri gitu, ada tips nggak buat owner-owner lain gitu? Kalau dari saya, nah sekarang kan dalam kondisi pandemi ini kan semua negara berdampak, artinya semua negara kena virus ini ya. Jadi kita untuk tetap memberikan pelayanan terbaik ya kita harus melakukan protokol kesehatan itu. Karena menurut saya sih pribadi ya, walaupun dalam arti bagaimana sih sebenarnya virus corona itu bener nggak kayak gini cara penanganan, masihlah ragu dalam pikiran saya. Tapi karena seluruh dunia menerapkan protokol kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, nah saya rasa kita juga harus tetap melakukan itu agar ya tamu yang stay merasa nyaman. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran bahwa selama dia menginap itu tidak akan kena virus lah gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk properti-properti yang lain yang masih menyepelekan protokol kesehatan itu, saya rasa marilah untuk lakukan protokol kesehatan sama-sama, untuk ya paling tidak kita istilahnya kita sama-sama lah untuk memberikan yang terbaik untuk tamu yang menginap. Itu juga demi kebaikan kita sih, bukan untuk orang lain, bukan untuk Bukit Vista juga, tapi untuk diri sendiri sebenarnya gitu loh. Kalau memang kita bisa menerapkan itu sih menurut pandangan saya. Oke, ya benar.
mungkin dari saya juga setuju gitu. Nah, kenapa dari kita juga dari Bukit Vista, kita kan melakukan penelitian segala macam, kita koordinasi sama Airbnb. Jadi sebenarnya kita pengen bantu properti, pengen bantu partner-partner gitu loh. Jadi walaupun misalnya dari properti mau pakai protokol atau enggak, itu sebenarnya kan nggak terlalu efek ke Bukit Vista, cuman dari kita tuh sebenarnya kita pengen bantu gimana sih biar partner kita tuh aman, biar tamu kita aman gitu, biar kita tuh saling support gitu. Jadi kan antara ada 3 nih, partner, kita sama tamu gitu. Nah, kita tuh pengen jadi gimana jadinya jadi pelindung lah juga buat kalian juga gitu. Jadi kita koordinasi sama Airbnb, kita koordinasi sama WHO gitu. Gimana sih sebenarnya yang bagus untuk protokol di kamar, untuk protokol di properti kayak gitu gimana. Jadi sebenarnya semua yang kita lakukan itu untuk support kalian gitu, untuk support tamu, untuk support partner gitu. Nah, kalau memang kita dari kita nggak care gitu kan, artinya buat apa kita juga kan gitu, capek-capek segala macam, tapi kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita udah kerjasama, kita sebagai sebuah komunitas gitu, jadi kita saling sharing gitu, ini yang kita ketahuin loh. Jadi kita tahu ada protokolnya ini, seperti ini alat-alatnya segala macam, kita sharing ke partner gitu. Nah, setelah partner kita menerapkan segala macam, udah ready, kita juga sharing ke tamu gitu. Nah, jadi tamu-tamu yang calon-calon tamu ke depan yang mau booking itu mereka lebih nyaman yang seperti dikatakan Pak Eka gitu. Jadi sebenarnya itu akan efeknya lebih banyak ke partner gitu, karena ujung-ujungan partner yang dapat bookingan tuh kayak gitu. Sebenarnya ke partner gitu efeknya yang paling besar gitu. Jadi kalau ke Bukit Vista sih kita kan berusaha kerjasama aja gitu. Jadi kita kan biar bisa saling mensupport, dari tamu juga senang, reviewnya bagus gitu. Kalau misalnya dari tamu sampai review kayak propertinya Pak Eka gitu misalnya udah menerapkan nih yang prosedur kesehatan, di reviewnya segala macam kayak ini. Nah, itu kan kalau misalnya udah di review sampai di mention seperti itu, tamu-tamu yang akan booking itu kalau mereka baca tuh otomatis udah pasti booking gitu loh. Karena mereka percaya gitu, kalau dari review tamu kayak, properti ini dapat review yang bagus banget nih dari tamu, katanya propertinya protokol kesehatannya bagus, sangat bersih segala macam. Kalau sepertinya saya sendiri gitu pribadi sebagai tamu, saya nggak perlu mikir gitu, pasti langsung booking gitu. Jadi kayak aman gitu, walaupun mau harganya berapa, jadi kayak yang penting saya aman dulu gitu. Daripada saya ke properti yang walaupun murah tapi nggak jelas gitu, misalnya dia kok kotor segala macam, malah takut gitu loh kayak gitu. Karena kan namanya properti pasti keluar masuk tamu pasti sering gitu loh, frekuensinya tuh pasti sering gitu. Nah, kalau misalnya sering kita kan nggak tahu tamunya yang mana dia terinfeksi, tamu yang mana enggak, kan kita nggak tahu gitu. Tetapi kalau kita pakai protokolnya, at least kita bisa meminimalisir atau melakukan pencegahan gitu, kalau untuk penyebarannya lah gitu, kayak gitu. Oke, dan itu sih dari saya. Mungkin dari teman-teman juga, mungkin dari Rizal, ada masukan nggak atau ada final thoughts nggak untuk partner-partner atau untuk Pak Eka? Thank you Mas Andi. Selamat siang Pak Eka. Perkenalkan saya Rizal. Ya, saya biasanya foto sih di Kebun Yang kayaknya setahun kemarin. Ya, sebenarnya saya mau berterima kasih karena Pak Eka sudah berkooperatif dengan Bukit Vista, terus ikut beberapa program yang sudah tim community berikan. Cuman ini Eka, saya ada pertanyaan sih. Dari segi marketing istilahnya. Jadi tadi kan Pak Eka udah bilang kan, Pak Eka bisa kenal Bukit Vista karena dikenalkan sama temennya, yaitu Mbak Komang. Nah, kalau Pak Komang gini Jeko ya? Iya, kalau seumpama nih Pak Eka maksudnya tidak disarankan sama Pak Komang, terus gimana sih cara Pak Eka tuh biar tahu aku butuh banget property management sekarang, tapi Pak Eka tuh harus lewat mana gitu loh, biar bisa tahu apa itu di Facebook, apa nyari di Google. Nah, itu kalau menurut Pak Eka sendiri gimana kalau dari segi pemilik properti yang belum tahu
cara nyari manajemen properti gitu. Ya kalau yang pemilik belum tahu cara nyari manajemen properti, ini sih sebaiknya lihat di Instagram mungkin, tapi lebih gini sih biasanya lebih bagus cepat, artinya lebih nanya ke temen yang sudah punya properti sebelumnya. Nah sekarang kan kebanyakan juga orang-orang kita lokal lah berani bikin properti, jadi nggak mau kalah sama bule-bule. Nah itu dah, jadi mereka kan juga belum tahu strategi marketing segala macam lah, apalagi kelas bangunan juga, kelas homestay, bungalow, yang kayak gitu biasanya masih bingung gimana caranya biar penginapannya isi gitu, atau baru bikin gimana nih untuk kedepannya. Ya saya rasa dengan nanya ke temen yang lain, jadi kan karena banyak sekarang yang lokal punya homestay, jadi tidak usah malu di mana cari informasi itu. Ya benar. Yap. Kalau dulu sih banyakan bule yang gini, jadi susah juga nyari sih gimana caranya Komunikasi. komunikasi. Jadi menurut saya sih gitu, lebih bagus dari nanya ke teman-teman yang udah punya properti sebelumnya. Ya di luar dari lihat-lihat di Instagram, Facebook dan segala macam. Tapi lebih bagusnya sih itu nanya ke teman. Ya, karena udah merasakan teman gitu Pak Eka ya. Iya. Oke, itu aja sih pertanyaan saya Pak Eka. Ya, makasih atas jawabannya Pak. Lanjut ke Oke, terima kasih Rizal. Mungkin dari Ros ada yang mau tanyakan nggak? Atau final thoughts buat partner atau buat Pak Eka? Mungkin final thoughts buat para partner dan juga Pak Eka. Ya benar ya, kalau misalnya kita nggak bisa cuman berdiam diri, COVID ini kita nggak tahu berhentinya kapan. Harapan kita kan segera berakhir. Tapi kita harus mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya itu ya protokol kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan seperti itu, dan pakai masker kalau keluar. Supaya kita bisa tetap survive, kita nggak bisa nunggu corona pergi dulu baru kita bangkit gitu. Tapi justru dalam keadaan apapun kita harus tetap bergerak ke depan. Jadi mengenai program sertifikat cleanliness program itu bukan lagi menjadi suatu hal yang kayak ayo segera buat, tapi menjadi kebutuhan kita sendiri, kayak kebutuhan yang harus kita prioritaskan di masa pandemi seperti ini. Mungkin itu sih dari aku, dan sangat setuju dengan marketing yang Bapak sampaikan. Kayak mouth to mouth itu antara para partner ke partner, misalnya partner yang belum join itu lebih gampang dipercaya karena sudah mengalami seperti itu. Oke, terima kasih Ros. Oke, dari Om Rafiq. Waduh, kalau ngomongin sama Pak Eka nih, habis kopi 3 nih kalau ngomong sama Pak Eka. Saya nggak ngopi. Iya. Sorry belum dapat ke sana. Kalau saya sih gini, intinya partner biarpun itu Pak Eka atau siapapun itu ada 3 dasar kalau menurut saya sih. 1, kepercayaan, 2, saling membantu, yang ketiga adalah saling komunikasi. Menurut aku sih gitu. Seperti yang Pak Eka bilang, dia lebih percaya dalam artian tanda kutip, dia lebih enak ngobrol dengan temennya masalah marketing karena dia tuh percaya dengan orang tersebut, dan itu yang akan menjadi
confident-nya dari Pak Eka, oh dia dengan Bukit Vista bagus, kenapa saya bisa tidak? Itu. Jadi intinya pro sama jelek sama bagusnya dia udah tahu dari temennya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu. Kita di Bukit Vista itu tidak akan kayak misalnya saya bikinin listing Pak Eka, kita bikin listing, kita tinggal enggak. Saya pun kalau udah sempat pasti saya mampir keluar. Jadi kita di sini kalau orang bilang mungkin saya yang paling senior di sini Pak Eka. Orang bilang kita tuh partner. Kalau menurut saya itu salah. Kita tuh keluarga Pak Eka. Keluarga itu saling membantu, saling tahu jelek atau buruknya dan saling memberitahu. Dan kalau misalnya Pak Eka misalnya kayak dulu misalnya, ingat gak waktu Pak Eka mau bikin pancoran itu, ini kurang ini Pak Eka, ini kurang ini. Jadi kita tuh memberi masukan ke Pak Eka karena kita care sama propertinya Pak Eka gitu. Nah, terus yang terakhir adalah komunikasi. Kita tidak akan tertutup Pak Eka. Misalnya seperti yang Lilis bilang, kita akan angkat harga segala macam, kita pasti akan infokan ke Pak Eka. Jadi properti itu kita miliki bersama Pak Eka. Jadi Pak Eka bakal tahu harganya berapa. Jadi Pak Eka juga enak kalau misalnya ada tamu direct, oh harganya segini gitu, lebih enak. Jadi atau Pak Eka rekomen, oh langsung aja booking ke Bukit Vista, ini nomornya segala macam. Jadi lebih enak itu komunikasi itu. Kalau kita cuma biarin aja Pak Eka itu nggak, saya bukan keluarganya Pak Eka gitu. Saya nggak care sama propertinya Pak Eka. Itu aja sih dari saya. Dendi sama Lilis sama Rose sama Rizal udah bagus sih masukannya semua. Mungkin minggu depan aku ke Luatu Pak Eka. Siap. Bareng. Ya. Siap. Yuk. Siap. Ke Dendi dah. Ya, Terima masih Mas. kasih. Ya, dari Lilis ada final apa quote? namanya? Nih, tak buatin espresso. Mau? Wih. Nah, Om Rafi espressonya Pak Eka tuh mantap kali. Nah, Pak Eka coffee shop ya? Pang melek. Oke. Nah, Ayo Lilis. Kalau Lilis, nggak ada sih, cuma mari kita berdoa Pak Eka biar hard time ini cepat berlalu gitu ya. Kita juga kita sama-sama berjuang juga biar bisa survive gitu sama. Kalau Om Rafiq bilang family ya, Pak Eka juga family-nya kita gitu di Bukit Vista. Kita sama-sama biar bisa bertahan gitu. Mungkin enggak semua misalnya bisa fair kita kasih ini bulanan, ini harian gitu, kayak kita berusaha banget Pak Eka dari tim semua tim revenue, dari tim reservasi, tim community, semuanya juga kita berusaha yang terbaik gitu. Terima kasih atas kerjasamanya sama ini gitu, sudah paham sama kita. Itu aja sih Pak Eka kalau dari Tiang. terima kasih semua tim, semua keluarga dari Bukit Vista. Mantap. Kalau gitu berhubung udah semuanya juga, terima kasih juga udah join, dan Pak Eka juga udah sempatin waktu juga buat kita sharing, kasih informasi, dan semoga kedepannya kerjasama lebih baik lagi kayak gitu. Jadi mungkin sesinya ini yang akhirin juga karena udah teman-teman juga pasti ada aktivitas lain ke depannya kan gitu. Jadi mungkin hari ini yang tutup dulu, tapi kedepannya tetap kita bakal komunikasikan secara langsung gitu, atau baik lewat WhatsApp atau yang lainnya kayak gitu. Oke, jadi kita sebelum kita foto bareng dulu Pak Eka ya. Oke. Oke, nanti saya yang ambil fotonya. Oke, gaya boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Eka. Thank you Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Eka ya. Terima kasih Pak Eka. Yuk. Nah.